1. Kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan persahabatan dan kedamaian kepada dunia. Untuk memahami secara tepat pembahasan isu-isu dalam buku saku ini, penting untuk mengetahui poin-poin utama kehidupan dan misi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagian ini bertujuan untuk menyajikan informasi tersebut secara ringkas. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sekitar 571-632 Masehi, lahir di tengah masyarakat yang belum memiliki agama yang mapan, terdiri dari berbagai suku yang menyembah berhala kesukuan dan objek lainnya, meskipun mereka meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa di atas Tuhan-Tuhan mereka. Pengetahuan dan pembelajaran sangat terbatas, dan tidak ada sistem keadilan, hak, atau hukum yang berlaku di negeri itu, meskipun ada adat istiadat dan kode kesukuan. Kekuatan adalah kebenaran, dan nilai-nilai moral dalam semua aspek kehidupan berada pada titik terendah. Eksploitasi terhadap yang lemah, budak, dan wanita lazim terjadi. Arabia sebagian besar tidak tersentuh oleh peradaban dan budaya besar yang berkembang di utara. Ada beberapa suku Yahudi dan beberapa umat Kristen yang tinggal di Arabia dengan klaim peradaban, budaya, dan moral tinggi. Tetapi pada masa kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kondisi mereka juga telah memburuk dan mereka memiliki sedikit pengaruh reformasi terhadap bangsa Arab. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang lahir di Mekah dari suku Arab terkemuka Quraisy, menjalani sebagian besar hidupnya dengan tenang hingga usia 40 tahun, menjalani urusannya sendiri. Namun, beliau terkenal karena kejujuran, integritas, amanah, dan pengabdiannya kepada kaum fakir miskin. Beliau semakin merasa sedih dengan kondisi masyarakat di sekitarnya. Beliau mulai menyendiri ke sebuah gua beberapa mil di luar Mekah untuk berdoa, bertafakur, dan berpuasa dalam kesendirian. Beliau merenungkan makna kehidupan dan bagaimana manusia dapat diperbaiki. Selama usahanya, beliau tiba-tiba menerima wahyu pertamanya, dan dengan itu pikirannya tercerahkan, serta beliau diberikan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi nabinya. Ini terjadi pada tahun 609 Masehi. Para pendiri agama besar sebelumnya, khususnya Musa, Isa, dan Buddha, telah menjalani tirakat serupa sebelum menerima syariat, ajaran, atau pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu yang diterima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya selama 23 tahun berikutnya dalam berbagai keadaan hidupnya. Kepadanya diwahyukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Esa dan dia senantiasa mengutus para rasulnya kepada berbagai bangsa di dunia untuk menyampaikan petunjuknya, dan kini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Muhammad sebagai rasul dan nabi sebagaimana mereka diangkat. Misi beliau adalah menyampaikan ajaran dasar yang sama seperti yang telah mereka lakukan, tetapi dalam arti yang luas dan universal untuk seluruh umat manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala digambarkan di awal Al-Quran sebagai Rob semesta alam, Al-Quran Surat 1 ayat 1, dan bukan Tuhan khusus bagi bangsa tertentu. Sebagai Rob semesta alam, dia mengirimkan petunjuknya kepada semua bangsa, dan umat muslim diwajibkan untuk menerima, sebagai bagian dari keimanan, bahwa para nabi dan kitab-kitab suci agama-agama terdahulu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama. Seorang muslim menerima Ibrahim, Musa, Daud, Sulaiman, Isa, dan banyak lainnya sebagai nabi-nabi Allah yang benar, dan sebagai persaudaraan yang juga menjadi bagian dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh-tokoh suci agama-agama besar lainnya, seperti Krishna, Buddha, dan Zoroaster, juga dapat ditempatkan dalam kategori yang sama. Apapun pandangan seorang muslim tentang negara Israel modern, ia tetap menghormati dan memuliakan tokoh yang namanya dipakai untuk Israel, yaitu Nabi Yakub. Umat muslim juga menerima kerajaan Daud dan Sulaiman sebagai kerajaan para nabi Allah. Cara kedua di mana wahyu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ajaran universal adalah dengan menyatakan, dengan kata-kata ini, bahwa umat manusia adalah satu umat, Al-Quran Surat 2 ayat 213. Semua ras, bangsa, dan agama diperlakukan secara adil dan merata dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dengan jelas menyatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." Al-Quran Surat 49 ayat 13. Keunggulan tidak didasarkan pada ras, keturunan, warna kulit, bahasa, atau bahkan label agama, tetapi pada integritas dan ketaatan terhadap kewajiban. Keselamatan juga tidak didasarkan pada kepemilikan terhadap bangsa pilihan, atau keyakinan dogmatis tertentu, atau melabeli diri sendiri dengan label agama tertentu. Al-Quran mengacu pada klaim orang Yahudi dan Kristen, bahwa
Tiada akan masuk surga kecuali orang yang Yahudi atau Nasrani. Al-Quran Surat 2 ayat 111. Ini menolak lain tersebut sebagai angan-angan kosong. Kemudian tidak dilanjutkan dengan mengatakan, bukan kamu, tetapi umat muslim yang akan masuk surga. Sebaliknya, disebutkan, barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia adalah orang yang berbuat kebajikan, maka baginya pahala dari Tuhannya. Al-Quran Surat 2 ayat 112. Artinya, sejauh mana seseorang dapat melakukan ini, ia menerima keselamatannya sesuai dengan itu. Di tempat lain Al-Quran memberitahu umat manusia bahwa untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami tetapkan syariat dan jalan. Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Al-Quran Surat 5 ayat 48. Apa yang seharusnya menjadi ajang kompetisi antar agama yang berbeda adalah dalam melakukan perbuatan baik, bukan saling berperang. Wahyu beliau mengajarkan bahwa segala sesuatu harus didasarkan pada prinsip benar dan salah, dan bukan pada favoritisme terhadap orang-orang dari agama sendiri dan ketidakadilan terhadap orang lain. Umat muslim diberitahu, tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Quran Surat 5 ayat 2. Jadi, umat muslim harus bergabung dengan sesama muslim dalam melakukan perbuatan baik, tetapi tidak dalam melakukan kesalahan dan ketidakadilan karena dukungan yang keliru terhadap sesama penganut agama. Ayat ini juga menjunjung tinggi prinsip mulia untuk mengoreksi orang-orang dari bangsa Anda ketika mereka berada di jalan yang salah. Umat muslim juga diwajibkan untuk berpihak kepada orang yang jujur dan tidak mendukung orang yang bertindak tidak jujur, terlepas dari agama mereka. Jadilah kamu bersama orang-orang yang benar. Al-Quran Surat 9 ayat 119. Janganlah kamu menjadi pembela orang-orang yang khianat. Al-Quran Surat 4 ayat 105. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memulai misinya dengan berdakwah kepada kerabatnya di Mekah dan sekitarnya. Beberapa orang menerimanya. Penentangan terhadap beliau oleh kaumnya sendiri juga mulai berkembang, dan beliau serta para pengikutnya mulai dianiaya. Penganiayaan meningkat dan menjadi lebih intens seiring berjalannya waktu. Umat muslim disiksa dan dibantai. Di beberapa tempat, Nabi diserang dan dilukai dengan lemparan batu. Di Mekah, misi Nabi lebih mirip dengan misi Nabi Isa alaihi salam, seorang guru yang dianiaya. Beberapa muslim bahkan harus mencari perlindungan di Habasyah, Afrika Timur. Kemudian, orang-orang di kota Madinah, yang terletak sekitar 200 mil atau 360 km di utara Mekah, mulai menerima Islam, dan umat muslim Mekah yang teraniaya mulai berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama dua pengikut terdekatnya, menunggu hingga secara bertahap hampir semua muslim lainnya telah meninggalkan Mekah. Lalu, ketika para penentangnya telah menyelesaikan rencana untuk membunuh Nabi di rumahnya, beliau dan sahabat seniornya, Abu Bakar, berhasil meninggalkan Mekah dan bersembunyi di sebuah gua beberapa mil di luar kota saat dikejar oleh musuh mereka. Titik terendah dalam sejarah Islam tercapai ketika para pengejar mereka mencapai pintu masuk gua itu. Tetapi mereka berbalik, percaya bahwa sarang laba-laba di mulut gua menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam. Pelarian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulut maut merupakan kebangkitannya, dan peristiwa ini mirip dengan tanda Yunus yang dinubuatkan oleh Nabi Isa alaihi salam, yaitu berada di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Lihat kitab Matius pasal 12 ayat 39 dan 40. Di Madinah, fase baru dalam kehidupan Nabi dimulai pada tahun 622 Masehi, setelah 13 tahun misinya di Mekah. Beliau kini menjadi kepala sebuah komunitas sekaligus negara kota. Disinilah, selama 10 tahun berikutnya, ajaran Islam yang berkaitan dengan praktik, yang berbeda dari keimanan dan doktrin, diwahyukan. Ini terkait dengan fungsi-fungsi murni keagamaan, seperti sholat dan puasa, dan semua aspek material kehidupan manusia, seperti lembaga sosial, transaksi keuangan, perang dan damai, organisasi negara. Seperti Musa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemberi hukum. Pada periode ini pula umat muslim harus mengangkat senjata untuk pertama kalinya. Musuh-musuh mereka dari Mekah, tentu saja kerabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, membentuk pasukan untuk menyerang Madinah.
Pada saat itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang mengizinkan umat Muslim untuk berperang, tetapi berperang hanya untuk membela diri terhadap mereka yang menyerang mereka. Dan dalam kasus ini, pertempuran diizinkan secara khusus untuk menegakkan kebebasan beragama. Wahyu pertama menyatakan, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Yaitu, orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, melainkan karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Al-Quran Surat 22 ayat 39 dan 40. Ini menunjukkan bahwa umat muslim berperang untuk hak setiap agama untuk dipraktikkan secara bebas dan terbuka, dan bahwa mereka diwajibkan oleh Al-Quran untuk melindungi tempat-tempat ibadah semua agama. Setiap dari 3 pertempuran besar yang terjadi berdekatan dengan Madinah, yang terakhir adalah pengepungan Madinah itu sendiri, umat muslim kalah jumlah dalam semua kasus, yang menunjukkan bahwa umat muslim berperang murni untuk membela diri. Tetapi musuh mereka selalu gagal dan menyerah pada akhirnya. Seperti Daud, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berperang secara langsung. Akhirnya, disepakati perdamaian, dan selama masa perdamaian Islam menyebar dengan sangat cepat di Arabia. 2 tahun kemudian, ketika penduduk Mekah melanggar perjanjian damai, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak menuju Mekah dan mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Beliau merebut Mekah, hampir tanpa pertumpahan darah, 8 tahun setelah beliau dipaksa oleh penduduk kota itu untuk meninggalkannya. Setelah memasuki Mekah dengan kemenangan, beliau berpidato di hadapan para pemimpin kota itu, yang sebelumnya adalah musuh, penyiksa, dan penganiaya beliau, dengan bertanya, perlakuan apa yang kalian harapkan dariku? Mengetahui bahwa beliau bukan pendendam melainkan pemaaf, mereka menjawab, engkau adalah saudara yang mulia, putra dari saudara yang mulia. Beliau kemudian mengumumkan, tidak ada celaan atas kalian hari ini. Tidak akan ada tuduhan, pengadilan, atau hukuman, bahkan bagi mereka yang telah menyiksa para pengikut beliau dengan cara yang paling brutal. Beliau memaafkan semua mantan penganiaya beliau. Mereka bebas untuk menerima Islam atau tidak. Ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat umatnya secara moral, spiritual, intelektual, dan dalam hal budaya dan peradaban, ke tingkat yang jauh melebihi apapun yang ada pada waktu itu. Inilah sebabnya, setelah wafatnya, dalam waktu 1 abad, Islam menyebar ke sebagian besar dunia yang dikenal saat itu, membangun peradaban besar yang syarat ilmu pengetahuan dan pencerahan. Peradaban itu berkembang selama 1000 tahun, hingga munculnya peradaban barat modern. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan peran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman dalam Al-Quran Surat 21 ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Bagi semua bangsa, ras, suku, dan agama di dunia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditakdirkan untuk menjadi rahmat.